Pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Pembelajaran mesin tanpa pengawasan adalah jenis pembelajaran mesin di mana algoritma mempelajari untuk mengenali corak dan hubungan dalam data tanpa dilatih secara eksplisit pada data yang diberi label. Dengan kata lain, algoritma bekerja dengan data yang tidak diberi label, mencari untuk menemukan struktur tersembunyi atau corak intrinsik di dalamnya. Tujuan utama dari pembelajaran tanpa pengawasan adalah untuk mengeksplorasi struktur mendasar dari data, mengungkapkan pola tersembunyi, mendeteksi anomali, atau mengurangi dimensi data. Teknik umum dalam pembelajaran tanpa pengawasan termasuk pengelompokan, di mana titik data dikelompokkan berdasarkan kemiripan, dan reduksi dimensi, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah fitur dalam data sambil mempertahankan karakteristik pentingnya. Berbeda dengan pembelajaran yang diawasi, di mana algoritma dilatih pada kumpulan data yang diberi label dengan pasangan input-output, pembelajaran tanpa pengawasan tidak memerlukan data yang diberi label, menjadikannya sangat berguna ketika data yang diberi label sedikit atau tidak tersedia. Algoritma pembelajaran tanpa pengawasan termasuk pengelompokan K-means, pengelompokan hierarkis, analisis komponen utama, PCA, dan autoencoder, antara lain. Algoritma ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk penambangan data, pengenalan pola, dan deteksi anomali. Mari kita teliti lebih dalam tentang pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Eksplorasi struktur data. Algoritma pembelajaran tanpa pengawasan digunakan untuk mengeksplorasi struktur mendasar dari data. Ini berarti mengidentifikasi pola, hubungan, dan kelompok dalam data tanpa pengetahuan sebelumnya atau bimbingan dari contoh yang diberi label. Sebagai contoh, dalam kumpulan data yang berisi informasi tentang perilaku pelanggan pada sebuah situs web e-commerce, algoritma pembelajaran tanpa pengawasan dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan yang berbeza berdasarkan kebiasaan pembelian mereka tanpa memerlukan label yang menunjukkan segmen pelanggan. Pengelompokan. Pengelompokan adalah tugas umum dalam pembelajaran tanpa pengawasan di mana algoritma mengelompokkan titik-titik data yang serupa menjadi kelompok. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kemiripan dalam kelompok sambil memaksimalkan perbezaan antara mereka. Algoritma pengelompokan popular termasuk K-means, pengelompokan hierarkis, dan DBES-CHAN, Density Based Spatial Sila Strength of Applications with Noise. Pengurangan dimensi. Aplikasi penting lain dari pembelajaran tanpa pengawasan adalah pengurangan dimensi. Banyak kumpulan data mengandung jumlah fitur yang besar, yang dapat menyebabkan tantangan komputasi dan overfitting dalam model pembelajaran mesin. Teknik pengurangan dimensi bertujuan untuk mengurangi jumlah fitur sambil mempertahankan informasi penting dalam data. Analisis komponen utama, PCA, adalah teknik yang banyak digunakan untuk pengurangan dimensi, di mana algoritma mengidentifikasi arah, komponen utama, yang menangkap varians maksimum dalam data. Deteksi anomali. Algoritma pembelajaran tanpa pengawasan juga dapat digunakan untuk deteksi anomali, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi titik-titik data yang sangat berbeza dari mayoritas data. Anomali dapat mengindikasikan kesalahan, outlier, atau aktivitas mencurigakan. Salah satu pendekatan untuk deteksi anomali adalah estimasi kepadatan, di mana wilayah-wilayah dengan kepadatan data rendah ditandai sebagai anomali. Ini umumnya dilakukan menggunakan teknik seperti Gaussian Mixture Models, GMM, atau One-Class SVM, Support Vector Machine. Pembelajaran representasi. Pembelajaran tanpa pengawasan juga penting untuk pembelajaran representasi, di mana algoritma mempelajari representasi input yang ringkas dan bermakna. Misalnya, autoencoder adalah arsitektur jaringan saraf yang dilatih untuk merekonstruksi inputnya, memaksa mereka untuk mempelajari representasi terkompresi dari data dalam proses tersebut. Keuntungan dan tantangan. Pembelajaran tanpa pengawasan menawarkan beberapa keuntungan, termasuk kemampuan untuk bekerja dengan data yang tidak diberi label, yang seringkali lebih melimpah dan lebih murah untuk diperoleh daripada data yang diberi label.
Namun, pembelajaran tanpa pengawasan juga menimbulkan tantangan seperti kebutuhan akan interpretasi hasil yang hati-hati, kerana ketiadaan label membuatnya lebih sulit untuk mengevaluasi kinerja algoritma. Selain itu, kualitas representasi atau kelompok yang dipelajari sangat bergantung pada parameter algoritma dan sifat data. Ringkasnya, pembelajaran mesin tanpa pengawasan memainkan peran penting dalam mengekstraksi wawasan berharga dari data yang tidak diberi label, memungkinkan tugas seperti pengelompokan, pengurangan dimensi, deteksi anomali, dan pembelajaran representasi. Dengan mengeksplorasi struktur tersembunyi dalam data, algoritma pembelajaran tanpa pengawasan berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang kumpulan data kompleks dan memfasilitasi berbagai aplikasi turunan di bidang mulai dari kewangan dan perawatan kesihatan hingga pemasaran dan pemrosesan bahasa alami. Pembelajaran mesin tanpa pengawasan penting kerana beberapa alasan. Pemanfaatan data tanpa label. Data tanpa label seringkali lebih melimpah dan lebih mudah diperoleh dibandingkan data yang diberi label. Pembelajaran tanpa pengawasan memungkinkan kita untuk mengekstrak wawasan dan pola yang bermakna dari kolam data tanpa label yang luas ini, dengan demikian memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Mengungkap struktur tersembunyi. Pembelajaran tanpa pengawasan membantu mengungkap struktur tersembunyi, pola, dan hubungan dalam data yang mungkin tidak jelas pada pandangan pertama. Hal ini dapat menghasilkan wawasan berharga dan pemahaman yang lebih dalam tentang proses yang mendasari data tersebut. Scalability dan fleksibilitas. Algoritma pembelajaran tanpa pengawasan seringkali scalable dan fleksibel, menjadikannya cocok untuk kumpulan data yang besar dan kompleks. Mereka dapat menangani data berdimensi tinggi dan dapat diadaptasi ke berbagai jenis data tanpa memerlukan pelabelan manual atau pra-pemrosesan. Deteksi anomali. Teknik pembelajaran tanpa pengawasan efektif dalam deteksi anomali, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peristiwa langka atau outlier yang secara signifikan menyimpang dari norma. Hal ini terutama penting dalam aplikasi seperti deteksi penipuan, keamanan siber, dan kontrol kualitas. Pengurangan dimensi. Banyak kumpulan data dunia nyata adalah berdimensi tinggi, mengandung sejumlah besar fitur. Teknik pengurangan dimensi tanpa pengawasan membantu menyederhanakan representasi data sambil mempertahankan informasi esensialnya, sehingga memudahkan untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Meningkatkan pembelajaran yang diawasi. Pembelajaran tanpa pengawasan juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja model pembelajaran yang diawasi. Misalnya, teknik prapelatihan tanpa pengawasan, seperti Auto-encoder atau Generative Adversarial Networks, GANs, dapat digunakan untuk mempelajari representasi fitur yang berguna yang kemudian dapat disempurnakan menggunakan algoritma pembelajaran yang diawasi. Analisis data eksploratori. Pembelajaran tanpa pengawasan menyediakan alat berharga untuk analisis data eksploratori, memungkinkan analis dan peneliti untuk mendapatkan wawasan tentang struktur dan karakteristik data sebelum menerapkan teknik pemodelan yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, pembelajaran mesin tanpa pengawasan penting kerana memungkinkan kita untuk mengekstrak informasi berharga dari data tanpa label, menemukan pola tersembunyi, meningkatkan pemahaman data, dan meningkatkan kinerja berbagai tugas pembelajaran mesin di berbagai domen. Berikut ialah 10 aplikasi pembelajaran mesin tanpa pengawasan dengan contoh. Segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan melibatkan pembagian basis pelanggan ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa seperti demografi, preferensi, dan perilaku pembelian. Dengan mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen, bisnes dapat menyesuaikan strategi pemasaran, penawaran produk, dan layanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap segmen. Algoritma pengelompokan tanpa pengawasan seperti K-means atau pengelompokan hierarkis umumnya digunakan untuk segmentasi pelanggan, memungkinkan bisnes untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berbeza berdasarkan pola pembelian, frekuensi,
dan preferensi mereka. Deteksi anomali dalam keamanan siber. Deteksi anomali sangat penting dalam keamanan siber untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan yang menyimpang dari perilaku normal dan dapat mengindikasikan pelanggaran keamanan atau serangan. Teknik deteksi anomali tanpa pengawasan, seperti metode berbasis kepadatan atau hutan isolasi, menganalisis lalu lintas jaringan, log sistem, dan pola perilaku pengguna untuk mendeteksi anomali secara real-time. Dengan terus-menerus memantau dan menganalisis data, sistem keamanan siber dapat dengan cepat mendeteksi dan menanggapi ancaman potensial sebelum mereka membesar. Analisis keranjang belanja. Analisis keranjang belanja adalah teknik yang digunakan oleh pengecer untuk mengungkapkan asosiasi dan pola dalam perilaku pembelian pelanggan. Algoritma pembelajaran aturan asosiasi tanpa pengawasan seperti a priori atau FP-GROT menganalisis data transaksi untuk mengidentifikasi item yang sering muncul bersama dalam keranjang belanja. Dengan memahami produk mana yang sering dibeli bersama, pengecer dapat mengoptimalkan penempatan produk, merancang promosi yang ditargetkan, dan meningkatkan manajemen persediaan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja secara keseluruhan dan meningkatkan penjualan. Kompresi gambar. Kompresi gambar adalah proses pengurangan ukuran gambar digital sambil mempertahankan kualitas visualnya. Teknik pengurangan dimensi tanpa pengawasan seperti analisis komponen utama, PCA, atau autoencoder diterapkan untuk mentransformasi data gambar berdimensi tinggi menjadi representasi berdimensi lebih rendah. Dengan menghilangkan informasi yang redundan dan menangkap fitur yang paling signifikan, teknik ini memungkinkan penyimpanan, transmisi, dan pemrosesan gambar yang efisien dalam aplikasi seperti platform berbagi gambar, pencitraan medis, dan citra satelit. Pemodelan topik dalam pemrosesan bahasa alami, NLP. Pemodelan topik adalah teknik penambangan teks yang digunakan untuk menemukan topik atau tema tersembunyi dalam kumpulan dokumen. Algoritma pemodelan topik tanpa pengawasan seperti Latin Dirichlet Allocation, LDA, atau Non-Negative Matrix Factorization, NMF, menganalisis kejadian kata-kata di seluruh dokumen untuk mengidentifikasi topik yang mendasarinya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengorganisir, merangkum, dan mengeksplorasi volume data teks yang besar, menghasilkan wawasan untuk kategorisasi konten, analisis sentimen, dan pengambilan informasi dalam aplikasi seperti agregasi berita, analisis media sosial, dan pengelompokan dokumen. Deteksi penipuan kartu kredit. Deteksi penipuan kartu kredit melibatkan mengidentifikasi transaksi penipuan yang menyimpang dari pola pengeluaran dan perilaku normal. Teknik deteksi anomali tanpa pengawasan, seperti pengelompokan atau satu kelas SVM, menganalisis data transaksi untuk mendeteksi outlier atau anomali yang mengindikasikan aktivitas penipuan. Dengan terus memantau perilaku transaksi dan menandai transaksi mencurigakan secara real-time, lembaga kewangan dapat mencegah transaksi penipuan, melindungi pelanggan dari pencurian identitas, dan meminimalkan kerugian finansial. Pengelompokan data medis untuk stratifikasi pasien. Pengelompokan data medis melibatkan pengelompokan pasien berdasarkan kesamaan dalam riwayat medis mereka, profil genetik, atau respons terhadap pengobatan. Algoritma pengelompokan tanpa pengawasan seperti K-means atau pengelompokan hierarkis menganalisis data pasien untuk mengidentifikasi subkelompok atau kohort pasien yang berbeza. Ini memungkinkan penyedia layanan kesihatan untuk menyesuaikan rencana pengobatan, memprediksi perkembangan penyakit, dan mengoptimalkan hasil pasien melalui pendekatan pengobatan personal di bidang seperti onkologi, genomika, dan kedokteran presisi. Deteksi intrusi jaringan. Deteksi intrusi jaringan adalah proses mengidentifikasi dan menanggapi akses yang tidak sah, aktivitas jahat, atau anomali dalam jaringan komputer. Teknik pengelompokan tanpa pengawasan menganalisis data lalu lintas jaringan untuk mendeteksi pola yang tidak biasa atau anomali yang mungkin mengindikasikan intrusi jaringan atau serangan siber. Dengan mengidentifikasi secara otomatis dan mengklasifikasikan lalu lintas jaringan menjadi perilaku normal dan abnormal, sistem deteksi intrusi dapat meningkatkan keamanan jaringan,
mengurangi ancaman potensial, dan mencegah pelanggaran data. Sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah algoritma yang memprediksi preferensi pengguna dan merekomendasikan item atau konten yang relevan kepada pengguna berdasarkan perilaku, preferensi, dan kesamaan mereka dengan pengguna lain. Teknik filter kolaboratif tanpa pengawasan, seperti faktorisasi matriks atau algoritma tetangga terdekat, menganalisis data interaksi pengguna item untuk mengidentifikasi pengguna atau item yang serupa dan menghasilkan rekomendasi yang dipersonalisasi. Dengan memanfaatkan kebijaksanaan kolektif pengguna dan interaksi historis mereka, sistem rekomendasi meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan keterlibatan, dan meningkatkan kepuasan pengguna dalam berbagai domen seperti e-commerce, media streaming, dan jaringan sosial. Genomika dan bioinformatika. Genomika dan bioinformatika menggunakan teknik pembelajaran mesin tanpa pengawasan untuk menganalisis data biologi skala besar, seperti profil ekspresi gen, urutan DNA, dan interaksi protein. Algoritma pengelompokan diterapkan untuk mengelompokkan gen, protein, atau pasien berdasarkan kesamaan fitobiologi mereka, memungkinkan penemuan fungsi gen, subtip penyakit, dan biomarker untuk diagnosis dan pengobatan. Dengan mengungkapkan pola dan hubungan tersembunyi dalam data biologi, pembelajaran mesin tanpa pengawasan berkontribusi pada kemajuan dalam kedokteran personal, penemuan obat, dan pemahaman sistem biologi yang kompleks. Perbezaan antara pembelajaran mesin disedia dan tidak disedia data masukan. Pembelajaran berbimbing bergantung pada dataset yang diberi label di mana setiap titik data dikaitkan dengan label sasaran yang sesuai. Pembelajaran tanpa pengawasan bekerja dengan dataset tanpa label keluaran eksplisit. Objektif pembelajaran berbimbing bertujuan untuk mempelajari pemetaan dari fitur input ke label keluaran untuk membuat ramalan atau klasifikasi. Pembelajaran tanpa pengawasan fokus pada mengeksplorasi struktur mendasar data, menemukan pola, kumpulan, atau anomali tanpa menggunakan contoh berlabel. Proses pembelajaran berbimbing melibatkan penyesuaian parameter secara berulang-ulang untuk meminimalkan perbezaan antara ramalan yang dijangka dan label sebenar menggunakan contoh yang diberi label. Pembelajaran tanpa pengawasan menjelajahi data dan mempelajari pola atau struktur. Tanpa contoh yang diberi label, biasanya melalui pengelompokan, pengurangan dimensi, atau estimasi kepadatan. Penilaian pembelajaran berbimbing dinilai berdasarkan metrik ketepatan, kepresisian, kecercaan, dan skor F1 untuk meramalkan atau mengklasifikasikan data yang tidak dilihat. Pembelajaran tanpa pengawasan, penilaian adalah mencabar kerana ketiadaan label eksplisit dan sering melibatkan penilaian kualitatif, visualisasi, atau metrik khusus domain untuk pengelompokan. Aplikasi pembelajaran berbimbing digunakan dalam tugas-tugas klasifikasi, regresi, dan peringkat seperti pengesanan spam, pengenalan imej, analisis sentimen, DLL. Pembelajaran tanpa pengawasan digunakan dalam pengelompokan, pengurangan dimensi, pengesanan anomali, dan pembelajaran aturan asosiasi untuk tugas-tugas seperti segmentasi pelanggan, pengesanan penipuan, analisis data eksploratori, DLL. Keperluan data pembelajaran berbimbing memerlukan data latihan yang diberi label, yang boleh mengambil masa dan kos untuk diperoleh. Pembelajaran tanpa pengawasan tidak memerlukan data yang diberi label, menjadikannya lebih mudah diperluaskan dan disesuaikan dengan dataset yang mengandungi jumlah data tanpa label yang besar. Secara kesimpulannya, pembelajaran mesin bimbingan dan tanpa bimbingan berbeza dalam hal pengendalian data masukan, objektif, proses pembelajaran, metode penilaian, aplikasi, dan keperluan data. Sementara pembelajaran bimbingan bergantung pada contoh yang diberi label untuk membuat ramalan, pembelajaran tanpa bimbingan mengeksplorasi struktur data tanpa panduan eksplisit dari label, menjadikan kedua-dua pendekatan sesuai untuk jenis tugas dan dataset yang berbeza. Apakah kekurangan pembelajaran mesin tanpa pengawasan? Walaupun teknik pembelajaran mesin tanpa bimbingan menawarkan pelbagai kelebihan, mereka juga datang dengan beberapa kelemahan. Subjektiviti dalam interpretasi.
Algoritma pembelajaran tanpa bimbingan mendedahkan corak dan struktur dalam data tanpa bimbingan daripada contoh yang diberi label. Akibatnya, menafsirkan corak yang ditemui boleh menjadi subjektif dan mungkin memerlukan kepakaran domen. Tanpa label eksplisit untuk membimbing interpretasi, terdapat risiko penafsiran yang salah atau membuat kesimpulan yang tidak betul daripada corak yang ditemui. Cabaran penilaian. Berbeza dengan pembelajaran bimbingan, di mana prestasi model boleh dinilai menggunakan data yang diberi label, menilai prestasi algoritma pembelajaran tanpa bimbingan boleh menjadi lebih mencabar. Tiada label keluaran yang eksplisit untuk dibandingkan, menjadikan sukar untuk menilai secara kuantitatif kualiti corak atau kumpulan yang ditemui. Penilaian sering bergantung pada penilaian kualitatif, teknik visualisasi, atau metrik khusus domen, yang mungkin tidak selalu menangkap prestasi sebenar algoritma. Kesusahan dalam mengendalikan data bising. Algoritma pembelajaran tanpa bimbingan mungkin menghadapi kesukaran dengan data yang bising atau tidak jelas, di mana corak yang mendasar tidak jelas atau sukar untuk dilihat. Data yang bising boleh menyebabkan terbentuknya kumpulan atau corak yang tidak bermakna, mempengaruhi kualiti representasi yang dipelajari. Teknik pra-pemprosesan seperti pengesanan outlier dan pembersihan data sering diperlukan untuk mengurangkan kesan data bising pada algoritma pembelajaran tanpa bimbingan. Ketidakhadiran mekanisme maklum balas langsung. Dalam pembelajaran bimbingan, kehadiran contoh yang diberi label memberikan maklum balas langsung kepada algoritma, membolehkannya menyesuaikan parameter untuk meminimumkan kesilapan ramalan. Sebaliknya, pembelajaran tanpa bimbingan tidak mempunyai mekanisme maklum balas langsung, menjadikannya mencabar bagi algoritma untuk menyempurnakan representasi atau kumpulannya secara iteratif berdasarkan maklum balas. Ini boleh mengakibatkan penyelesaian suboptimal, terutamanya dalam dataset yang kompleks dengan struktur yang rumit. Kesusahan dalam menangkap hubungan kompleks. Teknik pembelajaran tanpa bimbingan mungkin menghadapi kesukaran untuk menangkap hubungan atau ketergantungan kompleks dalam data, terutamanya apabila struktur mendasar adalah tidak linear atau berdimensi tinggi. Algoritma pengelompokan, sebagai contoh, mungkin gagal mengenal pasti kumpulan yang halus atau hubungan hierarki dalam data, menyebabkan representasi yang terlalu disederhanakan atau tidak tepat. Kompleksiti pengkomputeran dan kepelbagaian. Beberapa algoritma pembelajaran tanpa bimbingan, terutamanya yang melibatkan pengelompokan atau pengurangan dimensi, boleh menjadi mahal secara pengkomputeran dan tidak berkekalan dengan dataset yang besar. Apabila jumlah data meningkat, kompleksiti pengkomputeran algoritma ini boleh menjadi menghalang, memerlukan pelaksanaan yang cekap atau rangka kerja pengkomputeran teragih untuk mengendalikan data besar dengan berkesan. Kesusahan dalam mengendalikan data tak seimbang. Algoritma pembelajaran tanpa bimbingan mungkin menghadapi kesukaran dengan dataset tak seimbang, di mana beberapa kelas atau kumpulan tidak seimbang berbanding dengan yang lain. Ketidakseimbangan ini boleh menyebabkan representasi yang bias atau condong, mempengaruhi prestasi algoritma pengelompokan atau pengesanan anomali. Secara keseluruhannya, walaupun teknik pembelajaran mesin tanpa bimbingan menawarkan wawasan yang berharga ke dalam struktur mendasar data, mereka juga menghadapi cabaran seperti interpretasi subjektif, kesukaran penilaian, pengendalian data bising, ketiadaan maklum balas langsung, menangkap hubungan kompleks, dan kompleksiti pengkomputeran. Menangani cabaran ini memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap ciri-ciri khusus data dan domen aplikasi, serta pemilihan bijak terhadap algoritma pembelajaran tanpa bimbingan yang sesuai dan teknik pra-pemprosesan.